Saya tunjukkan untuk 53 meter 2900 PSI dengan menggunakan muzzle breaker ya, tanpa peredam tapi malah menggunakan muzzle breaker. Menggunakan muzzle breaker otomatis maka akurasinya akan naik dan suaranya kencang sekali ya, karena PCP itu tenaganya besar. Ini saya mau menunjukkan pada teman saya bahwa PCP itu ya suaranya besar. Teman saya bilang, wah PCP ini itu banci, suaranya juga nggak ada suaranya. Nah, macam-macam, karena PCP itu juga ada yang shrouded barrel, peredamnya sudah integrated dengan larasnya, ada yang seperti itu ya. Ini padahal di 2900 belum maksimal ya, PSI nya hanya 50 PSI per shoot kira-kira, sampai 80 lah kira-kira ya. Kita lihat pakunya, saya kasih 0 plus 2, ini pasti naik ini. Saya turunkan 2/3/4. Saya turunkan, kena di batu batanya 2/3/4. Kalau 2,5 pasti naik ya. Kita coba lagi ya, tetap menggunakan muzzle breaker, klik grinder 1. Ini PSI nya ringan sekali ya, hanya 50 sampai 80 PSI per shoot, kecil banget. Padahal ini bisa 6 track ya, ini baru track 1. Kalau track ke 6 atau ke 5 itu 300 PSI per shoot. Kita lihat lagi. Naik ya. Tuh, kita lihat. Jadi suaranya kencang dan akurasinya naik. Itu kenapa saya lebih senang menggunakan peredam kalau untuk pemakaian jarak 53 meter. Kita shoot sekali lagi, coba ya. Kita lihat titik impact-nya ya. Kita zoom out dulu ya. Kita zoom out dulu. Jadi ini menggunakan lensa bantu teropong ya, karena jaraknya 53 meter ya. Sebenarnya ini range medium ya, untuk PCP itu mampu sampai 300 meter ya, kurang lebih ya. Ini PCP Monel OD34 Big Game ya, track 1 ya, settingan hammer yang paling ringan. Teleskopnya 4x32, fix non zoom GSR ya. Ini larasnya hose barrel. Saya mau menunjukkan bahwa dengan menggunakan muzzle breaker itu suaranya makin kencang dan naik. Saya harus turunkan. Saya kasih tadi 2/3/4 dot di atas cross supaya kena. Kalau tetap kita ngotot pakai 2,5, ya terlalu naik pasti. Apalagi 2/4. Wah, udah itu klipnya bisa kena. Saya takut klipnya kena, klip kertasnya ya. Ini 10 alur ya, twist ratio 1:12, rapat ya. Jadi putarannya 2/4 putaran dalam 70 cm. Kita lihat ya. Nih ya. Shoot pertama kena batu batanya ini. Ya. Oke. Kemudian shoot berikutnya ini kena di sini. Ini pakunya ya. Oke, ini pakunya. Ini pakunya. Ini kena di sini. Ini ada bekasnya putih ya. Kalau ini yang kemarin. Ini kalau udah lama-lama oksidasi nanti hitam lagi, ini ke bekas timahnya. Ini kena pakunya di sini. Dia mecah 2. Ya. Oke, ini kita lihat. Jadi menggunakan muzzle breaker itu mendorong memperbaiki FPS ya. FPS-nya kenceng ini. Ini muzzle breaker yang murah meriah dan cukup bagus. Ya, tapi suaranya kenceng, nggak nyaman. Ini permasalahannya, dan tenaganya naik banget itu ya. Oke, jadi ini pecahan peluru ya. Ini pecahan peluru ini. Pecahan peluru. Peluru yang pecahan peluru itu ada garis-garis timah ya, itu ya. Pecah 2 ya. Saya turunkan. Oke. Jadi menjawab teman saya bilang bahwa PCP itu suaranya
suaranya aja pelan, apalagi pelurunya larinya pelan. Saya bilang enggak juga, karena senapan-senapan yang impor PCP malah shrouded barrel, sudah integrated, peredamnya di dalam laras langsung. Ya, kalau yang PCP Jawa seperti ini, kalau 300 PSI per shoot, kenceng banget suaranya, tenaganya gede. Tapi ya itu, kadang-kadang kita memakai peredam bukan hanya untuk mengurangi suara, tapi untuk memperbaiki akurasi juga supaya tenaganya jangan terlalu liar. Di samping itu, kalau kita pakai peluru yang grain kecil ya bro ya, kalau kita pakai peluru 8 grain RWS ya 8,2 itu suaranya tambah kenceng. Tapi kalau kita pakai yang 20 grain, SJ20, SJ18, suaranya makin pelan. Oke. Salam satu laras. Oh ya, satu lagi, twist ratio. Ya, seperti teman saya ada yang tenaganya senapannya besar, katanya agak ngacak. Menurut saya dengan menggunakan alur twist ratio 1:12 ya, itu lebih membantu akurasi meskipun tenaganya nanti turun karena dia ulirnya terlalu banyak kadang-kadang. Tapi lebih akurat daripada yang 1:16 misalnya. Itu menurut saya penelitian baru-baru ini sih, saya ngamatin itu aja. Oke. Salam satu laras ya bro ya. Paku tetap bisa hit di 53 meter. Oke.